Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizkia, NIM G701-19055. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai obat chloramphenicol, yaitu tentang biotransformasi obat chloramphenicol, farmakodinamik, serta farmakokinetika obat chloramphenicol. Biotransformasi obat adalah aspek farmakokinetika di mana terjadinya perubahan struktur obat yang masuk ke dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Obat chloramphenicol sendiri itu aktif dalam bentuk levonya. Chloramphenicol memiliki rumus molekul yaitu C11, H12, Cl2, N2, O5. Berat molekul untuk obat chloramphenicol itu sendiri yaitu 323,15, di mana dia agak besar karena terdiri dari beberapa atom yang dimana dapat kita lihat dari rumus molekul sebelumnya. Obat chloramphenicol bersifat asam sehingga dapat diberikan secara oral, di mana jika kita berikan secara oral maka akan melalui GI. Untuk pH chloramphenicol itu sendiri kisaran 4,5 sampai 7,5. Selanjutnya kita masuk pada fase farmakokinetika, di mana yang akan kita bahas pada fase farmakokinetika yaitu 1. Absorpsi, 2. Distribusi, 3. Metabolisme, dan 4. Ekskresi. 1. Absorpsi, di mana yang kita ketahui obat chloramphenicol itu terabsorpsi baik di dalam saluran pencernaan. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahwa untuk obat chloramphenicol itu sendiri memiliki pH kisaran 4-7,5, di mana untuk saluran cerna itu sendiri bersifat asam. Kedua yaitu distribusi obat chloramphenicol. Obat chloramphenicol itu sendiri bersifat nonpolar sehingga dia dapat terdistribusi baik dalam jaringan serta cairan. 3. Metabolisme obat chloramphenicol yang mana dapat kita lihat dari bagan metabolisme. Nah, dapat kita lihat dari skema metabolisme obat yang saya tampilkan itu. Nah, kan obat chloramphenicol itu kan dia bersifat nonpolar atau lipofil atau suka lemak. Nah, dia akan itu mengalami reaksi fase 1. Mula-mula dia memasuki depo jaringan lemak sehingga terjadi reaksi fase 1 yaitu bioaktivasi dan bioinaktivasi. Di sini obat chloramphenicol itu akan mengalami hidrolisis yaitu berubah jadi chloramphenicol palmitat akan berubah menjadi chloramphenicol suksinat sehingga produk obat akan bersifat polar itu, sehingga maksudnya itu obat chloramphenicol yang tadinya non polar akan mengalami perubahan menjadi polar sehingga mengalami reaksi fase 2. Nah, di sini fase 2 itu dia akan mengalami bioinaktivasi di mana akan terjadi 3 fase yaitu konjugasi, metilasi, dan asetilasi sehingga dia akan berubah menjadi sangat hidrofil atau dia akan suka lemak sehingga dia akan dimetabolisme di hati dan di ginjal. Di sini obat chloramphenicol itu dia akan dimetabolisme di hati dan ginjal. Nah, obat chloramphenicol itu dihidrolisis di hati dan ginjal menjadi senyawa yang aktif. Kemudian dimetabolisme lagi di hati menjadi senyawa chloramphenicol secara tidak aktif atau terjadinya bioinaktivasi pada fase 2. 4 yaitu ekskresi, di mana obat chloramphenicol itu diekskresikan melalui urin. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, obat chloramphenicol yang di metabolisme itu berubah menjadi chloramphenicol suksinat. Obat chloramphenicol suksinat itu sendiri yang diekskresikan oleh urin sekitar 5-15%. Selanjutnya yaitu farmakodinamika obat chloramphenicol. Yang pertama yaitu mekanisme kerja obat chloramphenicol. Mekanisme kerja obat chloramphenicol yaitu menghambat sintesis protein pada dinding sel bakteri, di mana obat chloramphenicol itu akan berikatan dengan reseptor 50S ribosom secara reversibel. Chloramphenicol akan mencegah ikatan asam amino pada ujung aminoasid tRNA dengan sisi akseptor subunit 50S ribosom. Interaksi antara peptidil transferase
dan substrat asam aminonya dihambat, hingga menghambat pembentukan ikatan peptida yang akan menghasilkan efek biologis pada kloramfenikol, yaitu penghambatan sintesis protein pada dinding sel bakteri. Selanjutnya yaitu efek terapi, di mana efek terapi obat kloramfenikol yaitu untuk penderita meningitis. Mana meningitis sendiri yaitu salah satu infeksi yang terjadi pada sistem saraf pusat. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa sistem saraf pusat itu terdiri dari lemak, sehingga obat kloramfenikol yang bersifat nonpolar itu atau sukar larut air itu dapat menembus membran saraf pusat. Selanjutnya yaitu efek toksisitas, di mana efek toksisitas obat kloramfenikol yaitu ada demam, anafilaksis, diskrasia darah misalnya anemia, serta sindrom bayi abu-abu. Selanjutnya yaitu ESO atau efek samping obat. Salah satunya itu terjadi pada saraf yang misalnya sakit kepala, karena sebagaimana yang kita ketahui tadi, obat itu kan menembus membran sawar otak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih.